kemudian etika itu adalah indikatornya. Itu. Jadi yang pertama itu sekali lagi bahwa sukses tidak hanya dengan cerdas, kaya atau mungkin juga kuat, namun harus di sana ada kesadaran seperti emosional. Persentase orang sukses itu kalau dari sisi intelektual itu di angka ya rata-rata mengetahui sekitar 20 sampai 28%. Tapi yang 80% itu di kualitas kecerdasan emosional. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Apa kabar buat Anda pendengar Irama di mana saja berada? Gimana kabar hari ini? Semoga baik selalu, semoga sehat selalu, semoga hari ini dilancarkan, dimudahkan dan selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Irama FM, ada Bim ya, dan kali ini bersama Ayu bersama Inner Motivation. Dan juga artinya saya tidak sendirian, sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Ada Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad MM. Silakan nanti yang ini bergabung boleh sekali. Kita akan mengangkat tema etika elemen penting sukses. Sebenarnya etika itu seperti apa? Apa korelasinya dengan kesuksesan? Nanti kita akan bahas dari awal sampai tuntas ya. Oke, baiklah kita sapa terlebih dahulu malam hari ini. Gimana kabarnya Pak Pram? Alhamdulillah kabar baik Mbak Ayu. Sehat selalu ya. Bahagia pasti Pak. Alhamdulillah. Harus bahagia dong. Oke. Tidak boleh lupa. Tidak boleh. Betul. Oke, baik, Anda mendengar di Rama FM, mengingatkan kembali silakan ya kan, sembari mendengarkan silakan untuk bertanya juga ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin kita bertanya. Jadi menghilangkan keraguan-keraguan ataupun masalah-masalah ada semuanya begitu ya. Oke, semoga jadikan manfaat informasi ini sekali lagi bersama Inner Beauty ataupun bersama Inner Motivation ya, tentang etika elemen penting sukses begitu. Mungkin yang dimaksud dengan apa yang disampaikan nanti terkait elemen etika sukses seperti apa, terus kemudian yang akan melatar belakangi seperti apa. Mungkin Pak Pram langsung saja mengawali sekaligus menyapa pendengar Irama FM di mana saja berada. Silakan. Ya, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Irama yang berbahagia di mana saya berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Mohon maaf kemarin sempat off karena kesibukan ada ya. Kegiatan bersamaan. Kesibukan ya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke materi, tentu saja melalui kesempatan ini Inner Motivation juga menyampaikan pada para jamaah haji Projo yang mungkin minggu depan akan berangkat. Kalau tidak keliru tanggal berapa? 18, 19, 20 ya. Cukup banyak, terbagi 3 kali, dan jamaah haji Projo ini Kedu dan juga DIY berbeda dengan yang lain. Jadi kalau yang lain embarkasinya di Donohudan, kalau ini embarkasinya di dekat bandaranya, jadi lebih dekat ya, lebih dekat. Belajar dengan doa semoga para jemaah haji Projo bisa melaksanakan semua rukun wajib dan sunnah haji, dan yang penting lagi diterima semua amal ibadahnya dan menjadi yang haji yang mabrur dan mabrurah gitu ya. Cukup banyak, hampir 700-an sekian. Saya agak lupa gitu ya. Nah, ini juga menjadi momentum penting gitu ya, karena kalau haji kan juga menjadi ibadah yang istilahnya butuh banyak hal, butuh banyak persiapan. Sekali lagi kita berharap para jemaah haji Projo bisa menunaikan ibadahnya dengan sehat dan lancar. Demikian Mbak Ayu. Oke, itu tadi pengantar dari Pak Pram ya. Doa-doa semoga kita mendoakan yang terbaik, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan tersebut begitu loh ya nggak Pak? Iya. Gitu, walaupun kita belum bisa ke tanah suci, insya Allah deh dari doa kita harapannya diijabah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta doa juga untuk mereka yang haji. Semoga yang di ruang on air ini bisa haji. Pasti semoga mendapatkan merambat ini rezekinya dari sini ya begitu. Oke, Pak Pram, kita beralih ke etika elemen penting sukses. Dari kesuksesan banyak sekali mungkin orang-orang sukses, tapi kita membandingkan sama diri kita sendiri yang waduh kok sampai sekarang belum sukses. Apa sih yang jadi kendala? Mungkin apa yang jadi kendala yang disebutkan, pengertian, latar belakang dan lain sebagainya mungkin bisa disebutkan di awal. Baik Mbak Ayu, mungkin sebelum saya mau cerita tentang latar belakang dulu ya,
memang kalau kita bicara tentang sukses itu sendiri ya, kan sukses itu ada banyak yang mengartikan, umpamanya ada yang mengartikan bahwa sukses itu ketika seseorang itu bisa mencapai apa yang ia inginkan, ya, dia punya target, dia bisa mencapainya, itu pun ya satu pengertian. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sukses atau juga orang mengatakan sukses itu ya identik dan bahagia kan, yaitu ketika seseorang semakin dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah juga pengertian tentang bahagia atau sukses. Namun ada juga orang yang mengatakan bahwa sukses itu ketika seseorang menemukan passionnya, gitu kan. Okay. Jadi belum tentu sukses itu diukur yang diraihnya. Namun bisa juga sukses itu terkait dengan ketika kita punya passion gitu, punya passion ya. Katakanlah ada seseorang yang memang dia sangat suka ketika dia harus ketika dia istilahnya punya keterampilan tertentu gitu kan. Nah, dia asik dengan keterampilan, mungkin dari nilai ekonominya, nilai bisnisnya mungkin tidak seberapa, namun karena dia menekuni itu kan, ini pun bisa juga dikatakan sukses. Nah, ada juga sukses itu ketika seseorang itu istilahnya menikmati prosesnya gitu ya, menikmati prosesnya. Bukan hasilnya, tapi proses. Iya, karena sebagian besar orang sukses justru ketika dia memahami dan menikmati prosesnya. Itu kan sama aja mau begini Mbak Ayu, ketika kita melihat sepak bola gitu kan, mana yang asik, yang golnya gol gitu kan, golnya juga asik nah tapi kalau kita hanya melihat golnya asik ya sudah, nggak usah pakai permainan gol kan nggak asik ya. Nah, oleh karenanya memang ukuran sukses itu istilahnya sangat multi, bisa terkait dengan target, terkait dengan keberhasilan, namun juga ada terkait dengan proses, lalu ada juga terkait dengan nilai-nilai ukhrawi. Kenapa saya mengambil malam ini etika adalah elemen penting sukses? Ya, sukses memang banyak sekali elemennya. Saya lihat dari sisi etika. Apa yang menjadi latar belakang? Yang pertama begini, bahwa memang kajian para pakar, baik itu kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, itu mengatakan bahwa orang sukses itu tidak cukup dengan cerdas. Ya, artinya intellectual quotient, kecerdasan intelektual itu belum tentu menjamin orang itu sukses ya. Termasuk ketika orang itu adalah, katakanlah dia memiliki harta yang banyak, atau dia mungkin keturunan dari orang yang sukses sebelumnya kan, itu nggak jamin. Nah, ada beberapa yang kemudian membuat kajian begini Mbak. Jadi bahwa 80% kesuksesan itu bukan dari kecerdasan intelektual, namun dari kecerdasan emosional gitu ya. Ini kajian cukup lama sudah berkembang. Nah, lalu apa hubungannya dengan sukses? Karena kalau kita memahamkan tentang kecerdasan emosional ya, kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan diri ya, kemampuan mengendalikan diri kan itu adalah istilahnya elemen substansinya, indikatornya adalah etika itu. Gitu ya. Katakanlah umpamanya Mbak Ayu punya punya peralatan masak gitu kan, kalau sudah di setel sekian menit dia akan nyala atau dia akan teriak. Nah, itu kan indikator gitu kan. Jadi ada proses sebelumnya. Nah, kecerdasan spiritual itu adalah terkait dengan prosesnya. Kemudian etika itu adalah indikatornya. Itu. Jadi yang pertama itu sekali lagi bahwa sukses tidak hanya dengan cerdas, kaya atau mungkin juga kuat, namun harus di sana ada kecerdasan emosional. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya mohon maaf ini juga istilahnya apa yang saya cermati selama ini, bahwa pendidikan kita itu dalam tanda petik gitu ya, tidak memberi ruang yang cukup untuk anak didik kita itu belajar tentang etika, tentang budi pekerti ya. Jadi sebagian besar adalah ya mohon maaf itu aspek kognitif itu kan, diberi materi, dikasih tugas itu. Bahkan yang agak mohon maaf kalau saya mengatakan agak kurang pas lagi adalah karena ini proses penalarannya tidak maksimal, proses penalaran gitu kan. Sehingga ibaratnya anak itu dilatih latihan soal ya kan, tapi proses penalaran kan gak jalan. Ya kayak ikan disuruh panjat pohon gitu. Iya. Tapi ya moga aja, karena sekarang kesannya pendidikan itu mementingkan
nasi kotak bukan kualitas otak. Oke. Nah, itu kasarnya ya. Nah, kemudian yang ketiga begini. Memang kalau kita lihat sekarang ini, kita ini sangat minim dengan figur-figur yang layak menjadi teladan, gitu kan. Katakanlah Indonesia itu ada berapa gubernur itu? 38 gubernur. Kira yang kemudian jadi viral jadi teladan itu berapa lagi? Aduh sedikit banget. Nah itu contoh saja. Ya, Belum lagi nanti bupati, pak pati dan sebagainya. Belum lagi nanti juga di lingkungan pendidikan. Artinya begini, memang kita mulai kekurangan itu ya. Bahkan di dalam pendidikan keluarga, upaya atau istilahnya para orang tua memaksakan diri menjadi teladan untuk putra putrinya itu kan bukan hal yang bukan hal yang kuat gitu ya, karena masing asik sendiri gitu ya. Jadi lupa menjadi teladan. Nah, kekurangan keteladan ini bahkan yang paling parah kalau kemudian di sekolah gitu ya, nggak ada yang jadi teladan, itu repot lagi. Di rumah nggak ada teladan, di sekolah nggak ada teladan gitu kan, di medsos nggak ada teladan, sedikit gitu kan, sehingga internalisasi terhadap nilai-nilai itu jadi minim ya. Karena memang kalau kita bicara etika, kita akan bicara tentang value, tentang nilai-nilai. Nah ini yang kemudian istilahnya menjadi PR yang istilahnya tidak sederhana. Nah kemudian yang keempat adalah bahwa etika ini sudah mengglobal Mbak Ayu ya. Jadi begini, awalnya orang akan mengatakan bahwa etika itu adalah hanya salah satu cabang dari filsafat gitu kan, bicara tentang baik buruk. Namun sekarang kan yang terjadi dengan istilahnya secara internasional, secara IT, interaksi antar bangsa itu kan sangat masif gitu ya, sangat masif. Artinya kalau dulu etika itu hanya sekedar semacam tuntutan perilaku pribadi, sekarang itu kan menjadi menjadi ikon yang bahkan jadi sorotan dan tuntutan masyarakat, bahkan masyarakat dunia kan gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak lagi terkait dengan individu ya. Sehingga kadang-kadang kita mohon maaf gitu kan, kadang-kadang di medsos itu kadang-kadang sekian orang atau ada gubernur, saya minta maaf apabila saya mobilnya mahal. Kan itu ada juga yang minta maaf gara-gara khilaf ini itu ya kan, menerabas mobil pakai strobo yang tidak pada tempatnya, itu kan banyak kan. Siswa minta maaf gara-gara melecehkan guru. Klarifikasi. Nah itu kan indikasi bahwa sekarang yang namanya tuntutan dan sorotan global, apalagi menggunakan istilah netizen, itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Etika bukan lagi menjadi sekedar sopan santun dan sebagainya, tapi itu kan menjadi tuntutan, jadi hal yang istilahnya secara seketika itu kan mengglobal. Nah ini yang kemudian harus kita pahami sehingga ya gara-gara tidak paham etika kan kadang-kadang orang bisa kehilangan pekerjaan kan itu kan. Ada seorang juri lomba cerdas cermat itu kan kehilangan pekerjaan ketika salah ucap dan sebagainya. Itu kan contoh. Nah jadi etika sudah mengglobal sehingga kita tidak lagi sekali melihat etika itu hanya semacam tuntutan individu di dalam berperilaku, namun lebih dari itu ya, menjadi menjadi sorotan. Itu latar belakangnya Mbak Ayu. Oke baik, tapi sebelum ke pengertian etika sebenarnya, apakah benar memang kalau etika itu lebih tinggi dari kepintaran ataupun kecerdasan Pak? Nah kalau kita kemudian membuat komparasi ya, antara cerdas itu para menggunakan istilah intellectual quotient ya. Nah di dalam sistem otak, kecerdasan intelektual itu kan diukur dari kemampuan seorang untuk kemudian mampu untuk menggunakan pola-pola logika, artinya pola penalarannya. Nah sedangkan etika sebenarnya tidak langsung bisa dikomparasi dengan kecerdasan, namun dia bagian yang tak terpisahkan sekarang ini dari pengertian kecerdasan emosional. Nah di dalam praktek dari sekian survei katakanlah persentase orang sukses itu
kalau dari sisi intelektual itu di angka ya rata-rata mengetahui sekitar 20-28%. Tapi yang 80 gitu sekian persen atau bahkan yang sampai 88% itu di kualitas kecerdasan emosionalnya. Nah, dalam konteks inilah etika ada pada posisi kecerdasan emosional karena dia terkait dengan pengendalian diri. Oleh karenanya banyak orang-orang sukses kadang-kadang kalau dibandingkan dengan orang yang cerdas semata itu boleh jadi dia akan lebih baik. Saya ambil contoh sekedar begini, bahwanya kecerdasan emosional kan menjadikan seseorang memiliki kualitas komunikasi ya, dia komunikasi interaksi. Katakanlah ada seorang dia lulus ya dari alumni di satu sekolah ya, SMA atau SMK. Bagi orang yang mengembangkan kecerdasan emosional, dia memiliki kemampuan berkomunikasi, dia kan dengan cepat akan berinteraksi dengan para alumni sebelumnya kan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini jauh lebih sukses dikembangkan dan orang yang mohon maaf hanya sekedar berada di ruang tertutup gitu kan, eksklusif, sehingga akan kesulitan apalagi di era global tuntutannya sangat banyak. Jadi istilahnya sekarang ini melatih orang untuk peka, melatih orang untuk mampu berkomunikasi, melatih orang untuk cerdas secara emosional itu juga menjadi unsur yang cukup penting kalau kita bicara tentang sukses. Apalagi kalau kita bicara tentang istilahnya ikon Indonesia Emas 2045 gitu kan. Nah, kalau itu hanya sekedar intelektual concern, ini suksesnya nanti di mana gitu kan. Okay. Nah itu Mbak. Oke, baik. Lalu seperti apa penjelasan yang lebih rinci lagi tentang pengertian etika yang sebenarnya begitu? Baik. Para pendengar yang berbahagia, tadi sudah saya nyebut bahwa memang awalnya etika itu hanya cabang dari satu ilmu filsafat yang mempelajari tentang value, nilai-nilai, norma yang pada bisa menjadi tuntutan moral ketika orang kemudian berperilaku baik atau buruk. Nah, namun sekarang kalau kita memahami tentang perkembangan peradaban dunia yang semakin kompleks ini, maka etika ini berkembang menjadi seperangkat nilai-nilai yang tidak hanya ada di satu segmen yaitu perilaku, namun di banyak elemen gitu kan. Makanya kan sekarang mulai muncul ada istilah etika, bahkan ada etika menggunakan gadget kan, cyber etik gitu kan. Ada lagi etika berlalu lintas, etika bermedsos, etika berorganisasi, ada lagi etika menuntut ilmu atau kode etik profesi ini tuh. Artinya etika menjadi satu yang berkembang luar biasa. Nah, ini yang kemudian istilahnya menjadi hal yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi etika yang tadinya hanya terkait dengan perilaku individu sekarang menjadi ukuran, menjadi tolak ukur, menjadi sorotan, menjadi tuntutan ya. Baik kita di dalam lingkup yang kecil ya, lingkup keluarga, lalu lingkup masyarakat, organisasi dan sebagainya, bahkan lingkup dunia ya kemudian. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang kemudian harus dipakai. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya kita hanya semata-mata memahami etika dari nilai-nilai mungkin agama, budaya, sekarang nilai-nilai peradaban dunia kan gitu. Mana yang menjadi sorotan negatif para netizen kan itu jadi peradaban baru kita kan. Mana yang menjadi sorotan positifnya netizen sekarang kan jadi peradaban baru ya. Oleh karenanya istilahnya bahwa etika bukan semata-mata value yang bersifat prinsip, namun value yang menjadi semacam tuntutan kehidupan yang itu ada dari lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar yang harus kita pahami, kita patuhi. Demikian Mbak. Oke, baik, dari sukses kita memang harus menggunakan etika sebagai alat untuk mencapai kesuksesan begitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita untuk menerapkan kesuksesan dengan etika tersebut? Poin-poinnya harusnya ada dong. Nah, apa saja nih poin-poin penting dalam etika tersebut begitu? Baik. Para pendengar Irama yang berbahagia, ada banyak elemen penting kalau kita memahami
etika. Poinnya di mana saja. Yang pertama adalah bahwa poin penting dari etika adalah dia menjadi alat pemandu ya, dia jadi pedoman. Sehingga dengan pedoman itu seseorang kan menilai dirinya atau seseorang menilai orang lain. Nah, aspek menilai ini yang kemudian jadi poin penting kan itu. Sehingga ketika kita membawakan diri kita menjadi yang seperti apa, kan standarnya, ukurannya adalah ketaatan, kepatuhan terhadap value itu. Nah, ini poin pentingnya pada aspek nilai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa etika tetap basisnya sebenarnya tetap pada moral ya, pada moral. Nah, poin pentingnya begini. Kalau kita bicara moral, itu kan menjadi aspek yang selama ini jelas itu menjadi hal yang disarankan oleh norma-norma agama apapun kan itu. Artinya itu menjadi nilai yang sifatnya abadi kan, nggak akan ada perubahan gitu ya. Yang namanya value, apalagi kalau itu sudah berdasar pada agama. Katakanlah seseorang itu menghormati orang tua itu kan ya tuntunan religi sejak dulu sampai sekarang gitu kan. Harus. Ya, harus kan lah. Ini jadi poin penting yang kedua adalah bahwa sumber dari value atau nilai-nilai etika memiliki akar yang kuat terkait dengan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Ini yang kedua. Nah, poin penting yang ketiga adalah bahwa unsur utama etika adalah bagian dari kecerdasan emosi yang pada prinsipnya adalah kemampuan seseorang ketika dia mengendalikan diri ya, baik mengendalikan tindakannya, mengendalikan ucapannya, mengendalikan pandangannya atau mengendalikan pikiran-pikiran dan hatinya. Nah, di dalam pemahaman tentang otak secara garis besar, otak itu kan ada dua bagian, otak kanan dan otak kiri ya, dengan segala macam kekasannya. Nah, penghubung otak kanan dan otak kiri beberapa kan menggunakan istilah RAS, Reticular Activity System. Bagaimana otak kiri ini, otak itu kayak aplikasi gitu kan. Nah, otak kanan itu isinya data. Jadi kalau datanya bisa cepat diakses kan muncul gitu kan. Nah, ya kalau di laptop, di PC itu kan RAM ya, ya kan. Jadi kalau RAM-nya cuma 2 ya lemot kan. Nah, oleh karenanya kalau seseorang ini pandai mengendalikan dirinya, maka penghubung otak kanan otak kirinya itu akan bagus ya, akan bagus. Oke lah, sekarang umpamanya begini. Orang itu kalau pikiran bawah sadarnya itu banyak negatifnya, maka ketika ada sentuhan emosi sedikit dia langsung reaksioner. Nah gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak ada pilihan alternatif kecuali yang sudah ada di bagian paling atas gitu kan. Nah, ini beda dengan orang yang pandai mengendalikan diri ya. Kenapa? Karena dia RAS-nya itu lebih lebar, sehingga begitu ada permasalahan dia langsung mengakses ke data isinya kan ya pengalaman segala macam kreativitas, inovasi. Nah, begitu dia kemudian mengakses pada data, maka yang muncul adalah alternatif kan itu. Sehingga ketika seseorang itu etikanya bagus, pengendaliannya kan bagus juga. Kalau pengendaliannya bagus, maka RAS-nya akan lebih lebar daripada mereka yang etikanya rendah. Nah, karena RAS-nya lebih rendah, setiap permasalahan, setiap tantangan dia akan dengan cepat mengakses pada data dengan segala macam pengalamannya juga, maka dia akan bisa punya alternatif untuk memilih tindakan. Nah, orang-orang susah kan pasti nggak akan mungkin gegabah kan, nggak mungkin sembrono, nggak mungkin gerusa-gerusu itu bahasa Jawanya. Pasti dia terbiasa untuk mempertimbangkan kan, karena dia punya data. Kenapa kok datanya tersedia? Karena gerbang sederhananya gerbang antara otak kanan otak kirinya itu
lebih lebar, lebih lebar ya. Kalau tadi kalau bis itu kan kecepatannya, RAM-nya kan tidak lagi bikin lemot. Nah itu yang kedua. Ketiga aspek penting yang ketiga. Nah kemudian adalah bahwa aspek yang penting juga dari etika adalah bahwa etika itu sendiri ketika itu tertampilkan ya, entah itu dari perilaku, kata-kata, sikap, itu kan juga menggambarkan bahwa dia sudah melewati kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai agama, nilai spiritual atau orang yang kecerdasan spiritual, dan juga dia istilahnya paham bagaimana dia menjaga interaksi dengan sesama kan gitu ya. Artinya kemampuan untuk mengembangkan empati, simpati kan dia sudah di situ kan. Nah, ini yang kemudian jadi penting. Nah, di era global ya, ketika orang bekerja, kemampuan seperti inilah yang kemudian muncul dengan istilah kepekaan kan. Ya, ketika orang itu kemudian memiliki kesadaran yang kuat terhadap value nilai agama, nilai-nilai sosial, maka dia akan melihat kepekaan kan itu. Nah, orang yang peka ini biasanya dia lebih berorientasi pada jangkauan yang akan datang kan itu. Beda dengan orang yang tidak peka ya, dia tidak pernah mempertimbangkan apa yang dia lakukan hari ini, sekarang ini kayak apa kan itu. Tapi kalau dia peka, dia paham ada jangkauan jangka panjang yang bisa dicapai. Kenapa? Karena dia karena itu ya tadi ada nilai-nilai agama, nilai-nilai moral atau juga budaya yang kemudian menjadikan dia istilahnya punya kepekaan. Maka di dalam banyak kajian begini, kepekaan itu ibarat orang itu punya ancang-ancang untuk melompat lebih jauh ke depan. Ya, jadi kalau orang meloncat itu kan butuh ancang-ancang gitu kan. Nah, ancang-ancang inilah yang kemudian istilah saya konversinya adalah ketika diancangkan dia akan berlari gitu kan, mencari data, waktunya dari sekian banyak data, kemudian dia harus mengambil keputusan. Namun keputusannya adalah dalam rangka untuk tidak semata-mata berorientasi sekarang, namun juga berorientasi yang akan datang. Karena di dalam pendidikan ya untuk anak-anak kita, seseorang yang kemudian belajar tentang budaya, belajar tentang value, nilai-nilai, dia kan paham tentang tanggung jawab yang akan datang itu. Jadi kalau dia ingin sukses, kan dia jadi ngerti, oh kalau saya sukses nggak mungkin lah malas kan itu ya. Nah, pasti dia akan bekerja keras. Kalau saya ingin sukses, saya ingin didoakan orang lain. Kalau saya ingin doa orang lain kan saya harus memantaskan diri saya untuk layak didoakan kan itu. Entah itu gurunya, entah orang tuanya. Dari mana dia memantaskan dirinya? Dari perilakunya gitu. Jadi sukses poin penting dari etika itu tadi, ketika seorang itu melakukan value agama, budaya, maka dia jadi memantaskan dirinya terhadap tanggung jawab masa depan. Itu kan Mbak. Value itu ya, oke. Tapi kalau misalnya kita sebelum ke korelasi dan lain sebagainya, tadi kan sempat disampaikan dengan mengendalikan diri gitu, mengendalikan diri, apalagi kita kalau misalnya cocok kadang-kadang tuh malas, gimana caranya kita mengendalikan malas gitu loh, karena itu menghambat kesuksesan banget gitu loh Pak. Iya, makanya tadi saya kadang-kadang ada ini contoh kasus saja ya, ada seseorang itu malas. Orang misalnya malas jadi ikut lomba kepala sekolah gitu ya. Lah kenapa kok malas? Nah, malas ini kan pasti ada dasarnya. Dia bilang begini, ya mana mungkin saya menang Pak, karena sekolah saya sekolah pinggiran. Ya, artinya orang malas itu dia menilai dirinya secara negatif. Jadi kalau orang malas dia menilai diri negatif, lah ini juga harus diatasi dulu gitu. Kalau menilai diri negatif, ya malasnya akan lama kan itu. Maka yang salah satu langkah pertama untuk biar tidak malas adalah pastikan menilai diri kita ini adalah secara positif gitu ya, secara positif. Nah kemudian saya tanya ini kembali ke kasus tadi, ini kisah nyata. Lalu menurut Anda kenapa bagaimana ya, saya sudah cukup lah
cukup seperti ini saja, saya pernah jadi punya penghargaan ini itu, ya, saya sudah punya juara ini itu kan. Nah, artinya apa? Orang malas itu biasanya menganggap yang ada itu sudah cukup. Sudah oke. Ya, sudah cukup kan itu. Nggak perlu prestasi. Oke, dia itu. Nah, kemudian saya bilang, itu kamu harus atasi. Saya mau tanya pada kamu, apa kalau kamu di depan Pak, dia seorang kepala sekolah kan, kalau kamu di depan anak-anak, mungkin kamu merasa sudah cukup, kamu sudah punya prestasi ini kan. Tapi sekarang ketika anak-anak melihat kamu kembali dari satu lomba, apa yang diinginkan anak-anak siswa itu kan, gurunya, kepala sekolah jadi terhebat kan. Nah, itu memahami tuntutan dari luar itu harus kita pahami. Sama dengan kita ini ada nggak yang nuntut? Ya ada. Siapa? Ya paling tidak pertama anak-anak kita, mereka ingin kita jadi hebat, jadi teladan mereka kan itu. Kita ingin jadi orang yang juga bisa memberikan istilahnya, menyumbang di sistem di mana kita bekerja. Bagi kita yang kita lakukan adalah sesuatu yang positif kan itu. Artinya bermanfaat pada yang lebih luas, itu adalah cara efektif untuk mengatasi kemalasan kan gitu. Nah, bermanfaat lebih luas itu bisa dari perbuatan, bisa dari pikiran, bisa dari ucapan kan itu. Sehingga apa? Ketika kita mengatakan bahwa saya ini bisa bahagia, ketika saya bisa sekian banyak orang itu bahagia, itu yang saya cari. Nah, sama dengan guru tadi, sedang saya minta coba kamu pejam mata, bayangkan kamu pulang dari Jakarta gitu kan, dan membawa piala itu, bayangan mereka sangat bahagia. Jadi yang dibayangkan bahagianya orang lain. Ya kan itu, wahnya dia menangis, sudah sekarang kamu berangkat juara 1 itu. Ternyata ya. Saya di bel waktu di Jakarta Pak Waram, saya sekarang di upacara Hauti, kemudian di istana karena saya juara kepala sekolah teladan. Artinya apa? Ketika kita memahami ada sekian banyak orang yang harus saya bahagiakan, itu kan jadi motivasi kan itu. Nah, dan kemudian yang penting lagi, kenapa kakak saya harus melakukan itu? Ya karena saya dilihat Tuhan kan itu. Nah, tapi kalau yang dilihat, saya ingin dilihat itu, nggak jadi. Gitu ya. Baik, terima kasih. Dalam sebuah penelitian pasti ada korelasi antara ini dengan ini. Nah, sama halnya dengan misalnya korelasi dengan etika dan sukses. Bisa dijelaskan mungkin korelasi apa saja dengan antara etika dan juga sukses? Ada beberapa hal yang terkait dengan sukses. Jadi sukses itu pasti juga dikaitkan dengan kinerja otaknya, Mbak ya. Nah, orang-orang yang menggunakan etika itu pasti membuat pertimbangan sebelum bertindak. Dia berpikir sebelum bertindak. Tidak kemudian bertindak lalu berpikir, oh iya kan ini. Tapi kalau ngomong juga gitu ya. Sebelum ngomong, sebelum bertindak, bahkan sebelum merancang. Nah, korelasi pertama adalah kebiasaan untuk menjadikan di dalam dirinya ada satu mekanisme menggunakan alat bantu otak pikir untuk menjadikan sebagai pengendali gerakan, tindakan, gerakan, ucapan dan sebagainya. Nah, tentu saja ini menjadi istilahnya aspek penting ketika kita bicara tentang kesuksesan. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi sudah saya singgung bahwa orang-orang yang sukses itu akan terbiasa untuk memiliki kepekaan ya, maka dia akan memahami yang namanya resiko kan itu. Artinya apa? Dia pasti akan paham yang namanya resiko. Nah, ada resiko yang terkait dengan apa yang ia lakukan, ada risiko yang terkait dengan apa yang dia tidak lakukan, ada risiko yang terkait dengan apa yang harus dia langgar, atau risiko yang terkait dengan apabila dia memilih yang lainnya. Artinya orang yang memahami resiko pasti dia akan terbiasa mencari alternatif terbaik. Nah, kalau orang terbiasa mencari alternatif terbaik, pasti dia akan terbiasa untuk menggunakan data yang banyak kan. Ya, ketika datanya harus banyak, kan dia pasti juga pembelajar yang baik. Karena begitu data banyak, dia paham resiko, dia akan memilih yang terbaik, dan maka tindakannya pasti tindakan yang istilahnya yang terbaik. Nah, ini kan jadi kunci orang sukses, memilih tindakan yang
yang terbaik. Itu yang kedua, korelasi yang kedua. Nah, korelasi yang ketiga adalah yaitu ketika orang punya kepekaan, maka dia sadar apa yang menjadi tanggung jawab dirinya, ya, tanggung jawab dirinya. Nah, tanggung jawab diri ini menjadikan seseorang tidak akan sembarangan menyiapkan hari ini, ya kan itu. Karena apa? Dia tidak hanya bicara untuk besok, untuk lusa, tapi bicara untuk masa depan, kan itu. Lah, ini menjadi hal yang penting. Artinya apa? Ketika orang orientasinya senantiasa jauh ke depan, 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka dia akan pasti menjaga dirinya dari tindakan lain yang merugikan, kan itu ya. Ibarat seorang anak sekolah, kalau dia sudah orientasi jelas, saya punya cita-cita ini, jadi ini 20 tahun yang akan datang, maka saya harus memiliki istilahnya bekal untuk ke sana, kan. Dan pasti bekal-bekal itu adalah terkait dengan perjuangan, terkait dengan ikhtiar, terkait kemauan diri untuk tadi memantaskan diri menjadi yang terbaik. Nah, itu korelasi yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, bahwa etika itu bahasanya adalah value, ya, bahasanya adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai agama, nilai budaya itu kadang-kadang menjadi hal yang inherent itu, kan. Karena budaya juga bisa lahir dari nilai agama. Makanya kalau seseorang ini sudah terbiasa, dia menjadi bagian dari peradaban, ya. Kalau orang membiasakan istilahnya apa, ya, melaksanakan apa yang dipesankan oleh agama, oleh nilai-nilai moral, maka dia kan tidak merasa asing di mana saja berada. Ya. Kenapa? Dia sudah menjadi bagian itu. Maka kalau dia sudah menjadi bagian itu, maka dia akan lebih maksimal. Percaya dirinya akan muncul. Yang kedua, dalam tanda petik istilahnya, orang-orang yang punya etika kan pasti dia pasti pandai berkomunikasi, kan itu. Makanya dia pasti merasa nggak pernah sendiri gitu, kan. Ya kan, berbeda dengan orang yang tidak pandai komunikasi, orang yang tidak menyatu dengan nilai-nilai baik budaya maupun agama, maka dia akan merasa asing, kan itu. Nah, ketika asing akan terjebak pada konflik diri, ya. Beda dengan mereka yang punya percaya diri, dia berorientasi pada memaksimalkan peran, kan itu. Nah, ini yang kemudian kenapa etika itu menjadi menjadi berkorelasi kuat terhadap kesuksesan. Nah, karena dia tidak sendiri, kan, maka istilahnya dia akan lebih tegar. Ibarat jatuh bangun itu bukan sesuatu yang dia elak, gitu ya. Ini bagian dari proses, gitu, kan, untuk menuju ke kebaikan. Oleh karenanya etika ini menjadi komponen yang penting kalau kita bicara tentang sukses. Lumayan baik. Oke, berarti memang sah, ya, ini komponen yang sangat penting kita meraih kesuksesan harus dengan alat itu adalah etika, begitu. Oke. Namun ada upaya untuk memperkuat etika. Sebenarnya seperti apa sih upaya kita sebagai manusia mungkin yang biasa, yang tidak bisa apa-apa dan sebagainya, untuk memperkuat yang namanya etika untuk mencapai kesuksesan? Ya, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan agar etika yang ada dalam diri seseorang itu bisa diperkuat. Yang pertama tentu saja memahami dan menerapkan nilai-nilai agama, kan itu. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang value religi, kan juga menjadi yang kita harus memahami bahwa religi itu bagian dari belajar religi bagian dari kebutuhan. Kenapa? Itu kan karena kita ingin sukses, kan itu. Karena kalau kita sudah paham nilai-nilai religi, kita jadi paham apa yang Tuhan minta, kan itu. Kita paham jadi yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita sudah dalam tanda petik senantiasa merasa bersama Allah, bersama Tuhan, kan berbeda dengan mereka yang jauh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya. Karena mau tidak mau peradaban atau budaya itu kan berkembang setiap waktu, setiap saat, dan peradaban dulu yang kemudian mewarnai suatu lingkungan, suatu tempat, kan itu. Nah, kearifan lokal yang terkait dan budaya ini kalau kita kemudian jadi paham,
maka tadi kita berada di luar yang tidak asing kan itu. Kita bisa menyatu, kemudian kita menjadi bagian yang tak yang istilahnya apa? Bagian yang istilahnya kalau bahasanya Jawa itu ajur-ajar itu ya, menyatu dengan lingkungan, maka kita akan mampu mengembangkan kemampuan interaksi komunikasi yang bagus. Nah, dengan kita senantiasa menjaga interaksi dan komunikasi, maka etika itu kan jadi muncul. Kan kita nggak mungkin umpamanya begini Mbak Ayu, nyari buku etika dibaca setebal itu. Tapi kalau kita berinteraksi kan otomatis kita kan terbentuk. Oh ternyata kalau bertegur sapa di sini seperti ini kan itu. Oh ternyata kalau di sini ada kebiasaan begini. Nah, ini kan kita jadi otomatis terbentuk gitu oleh lingkungan. Oleh karenanya ini menjadi hal yang bisa memperkuat. Nah kemudian yang ketiga adalah etika itu salah satu basisnya adalah komunikasi, interaksi ya. Nah ini komunikasi interpersonal juga. Jadi kalau kemudian seseorang hanya mager, kemudian hanya komunikasi dengan yang namanya benda gepeng kayak gini, mana mungkin dia akan istilahnya akan berkembang kemampuan etikanya gitu kan. Bahkan ibaratnya salah dudul kan itu ya. Kalau sekarang kan salah dudul ya bisa resiko kan itu ya. Salah mengasih komentar itu juga resiko. Ya kan beberapa kasus ya yang di mana itu satu perguruan tinggi di Jakarta itu menilai cewek gitu, menilai mahasiswi dan sebagainya. Nah itu kan perilaku yang istilahnya karena dia nggak berkomunikasi kan, dia bikin grup yang eksklusif kan itu ya. Beraninya di dalam. Iya. Artinya apa? Karena dia tidak mengembangkan komunikasi. Dan kalau saya lihat sebenarnya tidak hanya di Jakarta, di Projo ya ada. Semuanya janjane, enggak konangan aja gitu ya. Iya, artinya pola-pola enggan berkomunikasi itu akan merusak. Tapi kalau kita berinteraksi, kita akan akan segera melakukan perbaikan. Oleh karenanya cara memperkuat etika adalah terus mengembangkan komunikasi. Dengan komunikasi nanti kita berinteraksi, dan berinteraksi kita akan punya penilaian gitu ya. Punya penilaian kita dinilai, dan dari nilai itulah kita akan senantiasa memperbaiki ya. Makanya ada istilah begini Mbak Ayu. Mungkin gini, Mbak Ayu suka nggak dengan cermin? Suka dong. Kenapa? Iya, tapi gak suka banget. Hanya keperluan aja, kebutuhan saja untuk mempercantik diri, merapikan diri. Ya, gitu. dan hasilnya apa? Percaya diri kan itu. Percaya diri. Cermin itu menggambarkan penampilan fisik atau psikis. Enggak, kalau Mbak Ayu. Cermin itu menggambarkan penampilan fisik atau fisik sih fisik lebih kan? ke umumnya. Ya. Maka yang jadi pertanyaan, maukah kita punya cermin yang juga menampilkan psikis, menampilkan yang terkait dengan jiwa kita? Mau nggak kira-kira kalau ada cerminnya kayak gitu? Kalau misalnya ada ya mau sekali dong ya. Cermin itu adalah kata orang terhadap kita, gitu ya. Ketika orang ketemu kita lalu kita dibilang ini itu, kan dia melihat kita. Itu paham. Cermin kita, ya, cermin kita. Makanya kalau kita ingin jadi sosok yang baik, tidak hanya penampilan secara fisik, namun penampilan secara yang non fisik tadi terkait dengan etika itu menjadi hal yang penting juga. Makanya kata orang pada kita dengerin aja. Tentu saja kita juga harus punya alat filter yang baik. Ini ada yang harus bisa ditindaklanjuti, ini yang tidak. Namun setiap kata orang pada kita itu adalah cara kita melakukan perbaikan kan itu ya. Perbaikan. Makanya kan salah satu kunci etika adalah ketika dia sadar untuk senantiasa melakukan perbaikan. Makanya kalau kita ingin maju kan perlu nggak kritik? Lah, itu kan dari mana? Bukan dari kita sendiri kan? Bukan. Dari orang lain. Kita juga perlu saran kan? Itu juga dari orang lain kan itu. Perlu nggak kita disalahkan? Kalau disalahkan tergantung dulu kita melakukan kesalahan atau tidak. Iya. Tapi kalau ada orang mengatakan kesalahan kita, jadi orang mengatakan kesalahan kita, yang namanya salah ya salah kita kan.
kalau orang mengatakan tentu apa pada diri kita yang kurang, yang salah itu orang yang benci dengan kita atau orang yang suka dengan kita? Mungkin ingin memperbaiki kita. Dia mungkin. Suka dengan kita atau dia benci dengan kita? 50-50. Kalau kita di bareng orang lain berarti orang lain senang kalau kita salah kan? Oke. Jadi kalau ada orang menyalahkan kita, itu adalah dia tidak rela kita berbuat salah, gitu ya. Nah ini kan bagian dari tadi interaksi komunikasi. Makanya ketika kita melihat orang kok menyalahkan kita, pahami dia itu orang yang pertama nggak rela kalau kita salah. Dia mau nyambila kita, dia mau kita. Tapi kalau orang itu biar udah kamu salah, biar kamu lah. Bahkan itu kan bukan orang-orang yang baik. Oleh karenanya di dalam berinteraksi ini maka akan muncul kan kualitas etika kita. Karena apa? Oh, kita jadi semakin ngerti bagaimana cara kita untuk memperbaiki kita. Itu juga teknik untuk memperkuat etika, yaitu menjaga komunikasi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi untuk memperkuat etika adalah kita sengaja mencari figur-figur yang layak untuk jadi teladan, gitu. Karena mereka kadang-kadang sudah sekian proses yang mereka lalui, gitu kan. Nah, orang-orang yang layak jadi teladan itu bisa aja kita lihat kisahnya, bisa aja role kita model ya. Iya, role modelnya seperti apa. Oleh karenanya mencari atau membaca atau istilahnya mengikuti orang-orang yang layak jadi itu menjadi cara kita untuk mengembangkan etika, ya. Ya memang ini jadi langkah sekarang, nyari role model kan gitu ya, yang layak jadi jadi teladan. Tapi saya yakin masih ada ya. Ibarat se-Indonesia ada sekian gubernur, sekian bupati, sekian tokoh, sekian orang. Kan ada juga orang-orang yang tetap layak jadi jadi teladan. Itu yang keempat, bagaimana kita memperkuat etika. Nah, kemudian yang kelima adalah kita harus senantiasa memahami perkembangan peradaban, ya. Jadi karena yang namanya value dengan adanya perkembangan IT, perkembangan teknologi, perkembangan sarana komunikasi itu kan berkembang. Jadi jangan sampai kita ini tidak mengikuti perkembangan peradaban, ya, karena nilai-nilai yang tadinya boleh jadi itu nilai-nilai yang sederhana, ternyata menjadi sesuatu yang tinggi di hadapan dunia umpamanya, gitu kan. Pokoknya sambil contoh umpamanya orang-orang Jepang itu kalau dia jadi supporter sepak bola, tidak hanya jadi supporter kan, dia pasti membawa tas kresek yang besar itu kan. Setiap selesai pertandingan dia pasti akan memungut sampah-sampah. Nah itu kan pola-pola perkembangan yang istilahnya mulai dilihat kan, meskipun yang melakukan orang Jepang kan yang lain melihat kan itu. Nah, yang sejenis seperti ini, entah itu terkait bidang olahraga, bidang perilaku ekonomi, politik global, komunikasi yang dilakukan oleh banyak tokoh, itu kan menjadi sesuatu yang ternyata kalau komunikasi seperti ini, ini baik, ini buruk kan itu. Berarti kita jadi bisa memilih. Nah, belajar dari figur-figur, belajar dari perabot yang bermain dunia itu menjadi cara kita untuk memperkuat etika. Nah, ada juga memperkuat etika dengan mendalami hal-hal yang ada di dalam sejarah, ya, dalam sejarah. Kita paham ada sekian banyak tokoh, ada sekian banyak pahlawan, dia pasti sudah meninggalkan jejak-jejak positif kan itu. Nah, jejak-jejak positif itulah yang kemudian kita jadi bisa mengambil makna-makna, nilai-nilai yang kemudian beliau sampaikan itu terkait dengan cara. Nah, ada juga ini sederhana, bahwa di dalam budaya itu pasti juga mengembangkan value-value dalam bentuk simbol-simbol, gitu kan. Katakanlah kalau kita melihat di dunia pewayangan maunya, gitu kan, pasti kan ada sekian tokoh wayang. Ini contoh baik, ini contoh positif negatif, itu kan ada. Nah, memahami itu kita juga jadi paham, bagaimana kita mengembangkan etika kita. Demikian, Mbak Ayu.
Oke, baik. Pas sekali ini tak terasa sudah hampir menuju closing statement begitu. Iya. Tapi sebelum ke closing statement, satu lagi Pak, kalau misalnya tadi kan disampaikan kita harus mendengarkan kata orang gitu kan ya. Iya. Tapi Iya. ada kalimat juga jangan dengerin kata-kata orang, udah jalanin aja hidup kita. Toh Iya. kita yang menjalani gitu. Itu gimana Pak? Iya. Jadi kata orang tentang kita, tadi saya sampaikan sebenarnya yang dimaksudkan kata orang tentang adalah tentang kesalahan kita, gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak paham apa yang ada di belakang kita ya. Oke. Ya kita tahunya di depan. Oleh karenanya kata itu tetap dilihat dipahami. Namun ada juga yang tidak boleh diabaikan, yaitu kewaspadaan kan itu. Apalagi sekarang kan ada kata orang yang sifatnya tendensius gitu kan. Ada orang yang itu bisa istilah mencuri impian kita gitu ya, dengan melemahkan itu ya. Oleh karenanya sepanjang itu berkaitan dengan hal yang harus kita perbaiki, itu yang didengar. Tapi kalau hanya sekedar komen gitu ya, sekedar nyeletuk, itu bukan. Tapi maksudnya kata orang itu memang dia istilahnya empat mata nemuin kita lalu bilang gitu. Tapi kalau ngomongnya tidak jelas itu bukan itu bukan yang termasuk tipian abegan gitu kan, abegan. Karena apa? Karena salah satu prinsip di dalam berkomunikasi, di dalam berinteraksi adalah kita tidak perlu memaksa diri menjadi baik untuk semua orang. Nah, itu ya. Itu pasti gagal, nggak bisa. Karena apa? Kalau ada orang yang benci nanti, ya nggak apa-apa kan gitu ya. Janganan kita, Nabi aja ada yang benci kan gitu. Jadi nggak usah memaksa atau sebaik pada semua orang. Jadi kita tidak punya beban ketika melakukan kehidupan. Dengan baik, terima kasih banyak Pak Pram malam hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya, apalagi terkait etika yang mana memang menjadi elemen sangat penting untuk meraih kesuksesan gitu ya. Semoga kita sukses bersama ya. Amin, amin. Memberikan closing statement Pak Pram sebelum kita tutup dengan salam. Para pendengar yang berbahagia, itu memang sangat terkait dengan value, dan ini menjadi PR yang tidak kecil. Sekali lagi tadi saya sudah singgung, kalau kita bicara tentang Indonesia Emas tahun 2045, maka yang disiapkan tidak hanya penguasaan teknologi, tidak hanya skill yang terkait dengan keterampilan intelektual saja, kognitif saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan generasi kita dengan value-value yang positif, yang kemudian value positif itu berpengaruh kepada etos kerja, berpengaruh pada pola pikir, berpengaruh pada perilaku, berpengaruh pada interaksi pada sesama, dan itu menjadi PR yang sekali lagi yang penting, apalagi di dunia pendidikan, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam keluarga. Nah, jadilah teladan untuk anak-anak kita, cucu kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk narasumber kita, ada Bapak Dr. Andes Pramprasatya Ahmad MM ya, yang sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya. Sekali lagi Pak Tada ya, selalu dengarkan terus di Irama FM setiap hari Rabu kita jam 20 ya, tepat 1 jam ke depan kita akan membahas terkait apa saja yang memang bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik lagi BGTS. Oke, sekali lagi selamat malam dan salam sukses. Amin. Radio untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM Purworejo.